Assalamualaikum Baraya, bagaimana kabarnya, sehat? Kali ini saya akan membahas sebuah film aksi penyelamatan pasukan khusus Prancis menyelamatkan wartawan yang disandra oleh kelompok Taliban. Seperti biasa, tanpa berlama-lama langsung saja. Cokodot. Sebelum dongeng dimulai, saya akan perkenalkan rekan-rekan saya waktu menimba ilmu di dunia militer selama di Pangalengan yang akan beraksi di film ini, yaitu Komander Kovacs, Lukas, Victor, Tik-Tak, Marius, dan sang penembak jitu yaitu Elias. Di awal film, kita akan diperlihatkan aksi Komander Kovacs dan Lukas beserta tim pasukan khusus Prancis menyergap kelompok bersenjata di Kosovo. Dari aksi mereka yang bergerak cepat, beberapa target pun dapat dilumpuhkan dan menangkap salah satu ketua kelompok bersenjata tersebut. Setelah aksi penangkapan kelompok bersenjata di Kosovo, kita akan dibawa ke Afghanistan. Di sana kita akan melihat salah satu wartawan Prancis yang bernama Elsa sedang mewawancarai seorang wanita bernama Maina. Dari keterangan Maina sendiri, dia mengungkapkan kekejaman Taliban kepada keluarganya. Yes. Told you the story about that little girl that was sold. So now, our older sister Aisha, until one day, her husband put a knife to her face. Dari cerita yang diberikan Maina, Elsa pun mengungkapkan bahwa keterangan yang Maina berikan akan menjadi ancaman untuknya. Maina yang dari awal sudah menyadari itu tak menghiraukannya dan meminta Elsa agar segera pergi dari negaranya. Setelah percakapan itu, Maina pun kemudian pergi dan meninggalkan Elsa begitu saja. And change my story. Go back and never stay. I can get you out. Please, come with me. You must... Me, not now. Maina! The house has been spotted. Maina! Di saat Maina pergi, Elsa pun berusaha mengejarnya. Di saat bersamaan, Amin yang selama ini membantu Elsa meliput berita di Afghanistan tiba di tempat Elsa berada dan memberitahu bahwa Ahmed Zaev, ketua kelompok Taliban, telah mengetahui apa yang Elsa lakukan dan akan mencarinya beserta orang-orang yang telah Elsa wawancara. Elsa pun tak tinggal diam dan meminta Amin untuk segera mencari Maina agar bisa menyelamatkannya. Di saat Elsa dan Amin melihat Maina, tiba-tiba sekelompok Taliban sudah berada di sana dan menangkap Maina. Merasa situasi tidak aman, Amin pun langsung meninggalkan tempat itu, namun Ahmed Zaev sudah melihat Elsa bersamanya. You'll be even more in danger if you go there. Setelah melihat Maina tertangkap oleh Taliban, Elsa pun merasa bersalah karena itu semua akibat dari yang ia liput dan membahas kelompok Taliban lebih jauh. Elsa pun meminta Amin untuk mengantarnya ke sebuah tempat untuk menemui Sulaimani yang Elsa anggap bisa mengantarnya ke Ahmed Zaev untuk melepaskan Maina. Namun di saat mereka bertemu, kelompok Taliban pun berada di sana dan menangkap Sulaimani. Amin yang mengetahui itu langsung menyelamatkan Elsa dan membawanya pergi dari sana. Di saat Amin dan Elsa pergi dari tempat itu, tak disangka kelompok Taliban mengejar dan mengepung mereka. Di saat itu pun Elsa dan Amin tertangkap oleh kelompok Taliban tersebut. Yes. This isn't happening. Scene berpindah, kita akan dibawa ke asrama unit pangkalan khusus Prancis di mana Lukas beserta istrinya menghadiri acara ulang tahun Komander Kovacs. Mereka pun berkumpul dengan rekan-rekannya yang sudah berada di sana. Di saat acara berlangsung, Komander Kovacs dihubungi pimpinannya agar bersiap melaksanakan sebuah misi yang tak lain menyelamatkan Elsa, salah satu wartawan Prancis yang ditangkap oleh Taliban. Berpindah ke Istana Élysée Paris. Di sana kita akan melihat kepala negara Prancis beserta staf jajarannya mengadakan pertemuan rahasia. Mereka membahas tentang penculikan warganya oleh Taliban yang tak lain adalah Elsa.
Kepala negara pun meminta untuk mengirimkan tim penyelamat untuk diterjunkan karena tak ingin salah satu warganya dibunuh kelompok Taliban dan dipertontonkan di media. Particulièrement. Avons-nous une idée précise de l'endroit où ils sont détenus? Di saat rapat rahasia berjalan dan mencari cara untuk membebaskan salah satu warganya, seorang jenderal yang tak lain pimpinan langsung Komander Kovacs memberitahu akan mengirimkan pasukan khusus ke sana, dan tanpa mereka tahu, pasukan khusus pun sudah diterbangkan menuju Afghanistan. Quel délai? Certains sont déjà dans la... Probable qu'Ahmedzaïev les retienne dans son fief en zone tribale. Pesawat yang membawa Komander Kovacs, Lukas, dan Elias pun tiba di Afghanistan. Kedatangan mereka pun sudah ditunggu oleh beberapa personil pasukan Prancis yang berjaga di perbatasan Afghanistan. Mereka pun langsung berangkat ke sebuah kamp pertahanan Prancis yang bermarkas di sana. Setelah melaksanakan penerbangan dan sampai di kamp pertahanan Prancis, mereka pun bertemu dengan Tic-Tac, Victor, dan Marius. Di saat itu juga mereka memulai rencana operasi penyelamatan dengan berbekal informasi yang diberikan. Dan seperti yang sudah kita tahu, aksi penyelamatan ini akan dilakukan hanya dengan kekuatan 6 orang. Ma manière de fonctionner. Ah, quand même. Assassin. La mauvaise. Les otages sont détenus. Question. Faut que vous sachiez, Elsa Kazan. Di saat ke-6 orang pasukan khusus mempersiapkan misi, kita akan dibawa ke sebuah tempat di mana Elsa dimintai pernyataan oleh Ahmedzaïev dan langsung mereka rekam. Di saat itu juga, saat Ahmedzaïev meminta Elsa untuk membaca sebuah kertas, Elsa pun menolaknya. Melihat hal itu, Ahmedzaïev pun memberi pelajaran kepada Elsa dan meminta orangnya membawa Soleimani. Hal yang kejam pun mereka pertontonkan dengan menggorok Soleimani. Pemerintah Prancis yang melihat rekaman itu pun mengecam perbuatan mereka dan meminta personil pasukan khusus agar segera mungkin menyelamatkan warganya. Why aren't you watching? Komander Kovacs beserta timnya pun memulai penerbangan ke titik di mana tempat Elsa berada dan merupakan salah satu pemukiman kelompok Taliban. Di sisi lain, kita akan ke Pakistan yang berbatasan langsung dengan Afghanistan. Di sana kita akan melihat pemimpin spiritual Taliban yang bernama Zukan Mullah yang sedang diawasi oleh intelijen Pakistan. Zukan pun berjalan menuju sebuah tempat yang ternyata menemui Ahmedzaïev dan menyampaikan kekecewaannya perihal pembantaian dan penangkapan seorang wartawan yang Zukan anggap menjadi ancaman untuk Taliban. Assalamualaikum. بسیاری از برادران سلام به شما اهل ایراد این است به چیزی راست خدا و پیروزی مرا ناامید مکن اگه این زن باید بمیرد. Kembali petugas Komander Kovacs beserta timnya yang sudah sampai di titik yang ditentukan. Mereka pun mulai mengintai dan mencari kesempatan agar dapat masuk di pemukiman Taliban. Namun di saat Elias memantau perimeter, mereka pun dikejutkan dengan pembantaian kelompok Taliban yang menembak mati warganya yang salah satunya adalah Maina. Tak berselang lama setelah itu pun mereka mulai mendekat ke area tersebut dan melumpuhkan satu persatu kelompok Taliban. Elias. T'es avec nous? Je suis là. 3. Setelah berhasil melumpuhkan penjagaan luar, mereka pun mulai menyisir setiap ruangan dan mencari Elsa. Setelah beberapa ruangan mereka periksa, akhirnya Elsa pun ditemukan bersama Amin. Tak menunggu lama, mereka pun segera meninggalkan tempat itu, namun pasukan Taliban terus mengejar dan menyerang mereka. Dengan bantuan penembak jitu yaitu Elias, keadaan pun dapat mereka atasi. Tak berselang lama, Ahmedzaïev pun tiba di sana dan dia pun dikagetkan dengan tembakan Elias. Ahmedzaïev pun marah dan meminta para pengikutnya untuk membawa kepala sang sniper. Look at me, that sniper's head on the fucking plate!
Setelah berhasil pergi dari pemukiman Taliban, mereka terus menjauh dan menaiki sebuah bukit di mana mereka menuju area penjemputan helikopter yang dikirim ke sana. Namun pasukan Taliban yang mengetahui kedatangan helikopter untuk menjemput mereka langsung menembakinya. Penjemputan pun gagal dan Komandan Kovac beserta timnya kehilangan komunikasi dengan komando pusat dikarenakan alat komunikasi mereka rusak akibat tembakan yang mereka terima. Avec ou sans radio, les hélicos seront là. Di saat penjemputan mereka tidak bisa mendarat dan mendapatkan serangan yang tak habis-habisnya, Komandan Kovac beserta yang lainnya meneruskan perjalanan berharap koordinat mereka ditemukan. Namun pasukan Taliban terus mengejar dan menyerang mereka. Putain, mais ils nous ramènent toute l'armée mexicaine. Setelah dapat melumpuhkan beberapa serangan Taliban, mereka pun meneruskan perjalanannya dan berusaha menghubungi komando pusat untuk kembali melakukan penjemputan. Namun itu pun tak berhasil. Di saat itu juga, pimpinan Komandan Kovac berusaha melacak keberadaan mereka dan berita itu pun sampai ke pimpinan negara. Komandan Kovac beserta timnya pun terus berjalan dan hari pun mulai gelap. Merasa perjalanan tidak mungkin diteruskan, mereka beristirahat di sebuah tebing dan bergantian untuk menjaga dikhawatirkan kelompok Taliban masih mengikuti mereka. Keesokan paginya, mereka kembali melanjutkan perjalanan dan komando pusat pun berusaha mencari mereka dengan mengirimkan 2 pesawat pengintai. Namun itu tidak membuahkan hasil. Tepat di hari ketiga, Komandan Kovac beserta tim dikejutkan dengan kedatangan pasukan Taliban yang semakin mendekat ke arah mereka. Komandan Kovac dan timnya tak tinggal diam dan berusaha melawan mereka. Pasukan Taliban yang mengejar mereka kembali dibuat kewalahan dan melaporkannya ke Ahmed Zaev. Ahmed Zaev yang mendengar hal itu marah dan menembak salah satu anggotanya serta memerintahkan yang lain untuk kembali menyerang tim yang dipimpin Komandan Kovac. Oh non, Shaitan stand! Contact devant! Di saat Taliban berhasil dipukul mundur oleh Komandan Kovac beserta tim, mereka pun tak menyia-nyiakan kesempatan itu dan kembali melakukan perjalanannya. Di sisi lain, salah satu pimpinan Komandan Kovac pun masih mencari keberadaan mereka dengan pantauan udara. Setelah berjalan cukup jauh, Komandan Kovac beserta tim melihat sebuah perkampungan dekat bukit. Marius dan Elsa pun mencoba mendekat dan ternyata kedatangan mereka diterima di sana. Quelqu'un peut m'expliquer ce qu'il faut? Ami ou ennemi? Di saat Komandan Kovac beserta tim berada di pemukiman tersebut, mereka melihat ada yang aneh, di mana tidak ada anak-anak di sana. Amin pun bertanya kepada salah satu dari mereka, dan ternyata beberapa pekan yang lalu anak-anak di sana telah dibawa oleh Taliban. Ask him, where are the children? Jara Jahid. Salam alaikum. Dans le bon ombre d'un doux. The Taliban came. Tu m'étonnes qu'ils les aiment pas après. What for? Pour les indoctriner dans les madrasas. Ces enfants reviennent dans leur village imposer la charia. Setelah mereka tahu alasan tidak ada anak-anak remaja di sana, Komandan Kovac beserta timnya berbaur dengan penduduk di pemukiman tersebut. Namun tiba-tiba Marius terkena tembakan dari arah yang tak diduga. Ternyata pelaku penembakan tersebut merupakan salah satu sniper Taliban yang sudah mengetahui keberadaan mereka. Mereka pun berusaha membalas dan Elias pun mencari titik bidik di mana sniper itu berada. Setelah mendapatkan koordinat yang tepat, Elias pun melumpuhkan sniper Taliban tersebut. Dari kejadian itu, Komandan Kovac beserta tim harus kehilangan Marius. Mieux qu'à moi.
Setelah kejadian penyerangan yang dilakukan Taliban dan memakamkan Marius, di keesokan harinya yang tepat di hari kelima pembebasan Elsa, Komandan Kovacs dan tim kembali ke pemukiman itu. Ternyata pasukan Taliban sedang membantai habis penduduk di sana karena telah menerima orang asing yang tak lain Elsa beserta tim Komandan Kovacs. Assalamualaikum. Melihat pembantaian terjadi, Komandan Kovacs dan tim langsung menyerang kelompok Taliban. Kontak senjata pun terus berlangsung. Di sisi lain, kita akan melihat Amin yang berada di sana harus tertembak oleh Ahmedzaev. Selain itu, Victor pun harus tertembak namun berhasil diselamatkan. Elias yang melihat rekan-rekannya tersudut, meminta mereka pergi dan Elias pun menjadikan dirinya sebagai umpan agar Taliban mengejarnya. Di saat kelompok Taliban mengejar Elias, Komandan Kovacs beserta tim membawa Victor ke tempat yang lebih aman untuk mengobati luka tembaknya. Di sisi lain, di saat Taliban mengejar Elias, Komandan Kovacs beserta tim melanjutkan perjalanannya. Kembali ke Elias yang masih dikejar Taliban dan berusaha melawan mereka sendiri. Namun Elias pun harus tertembak dan meninggal oleh kelompok Taliban yang mengejarnya. Setelah meninggalnya Elias, kita akan melihat Komandan Kovacs dan rekan-rekannya terus berjalan untuk menuju markas pertahanan Prancis yang berbatasan antara Afghanistan dan Pakistan. Setelah jauh berjalan, mereka pun sampai di sebuah pegunungan es. Victor yang sebelumnya terluka, keadaannya pun semakin memburuk dan meninggal di pegunungan tersebut. Satu persatu tim pasukan khusus Prancis yang dikirim untuk menyelamatkan Elsa dari sekapan Taliban terus berguguran dan hanya menyisakan Komandan Kovacs, Lukas, dan Tik-Tak. Tepat di hari ke-9 pembebasan Elsa, Komandan Kovacs beserta yang lain berhasil melewati pegunungan es yang telah menewaskan Victor. Jauhnya perjalanan yang dilewati, mereka pun beristirahat di dekat aliran sungai kecil, namun hal yang tak terduga pun terjadi, di mana kelompok Taliban menemukan keberadaan mereka dan Komandan Kovacs pun harus kehilangan satu anggotanya kembali yang tak lain adalah Lukas. Di saat Ahmedzaev berhasil menangkap Elsa, Komandan Kovacs pun mencari kesempatan dan berhasil menembak Ahmedzaev. Kontak! Kontak! Setelah kejadian penyerangan yang tiba-tiba oleh Taliban, Komandan Kovacs langsung memakamkan Lukas tidak jauh di tempat itu. Di hari berikutnya, Komandan Kovacs, Tik-Tak, dan Elsa kembali melanjutkan perjalanan, namun ketika melewati sebuah tebing, mereka hampir tertimbun oleh longsoran tebing tersebut. Komandan Kovacs dan Tik-Tak pun tak sanggup melanjutkan perjalanan dikarenakan kaki Komandan Kovacs patah akibat longsoran yang terjadi. Komandan Kovacs dan Tik-Tak meminta Elsa untuk melanjutkan perjalanan agar misi penyelamatan mereka tidak sia-sia. Elsa pun terpaksa harus melanjutkan perjalanan tanpa Komandan Kovacs dan Tik-Tak. Setelah beberapa hari menempuh jauhnya perjalanan, Elsa pun tak sadarkan diri di sebuah gurun. Namun tak berserang lama, terlihat kendaraan melewati tempat Elsa dan ternyata kendaraan tersebut adalah milik pasukan Prancis. Mereka pun membawa Elsa dan melaporkan ke pimpinan pusat bahwa wartawan yang mereka cari ditemukan dalam keadaan selamat.
Setelah Elsa mulai sadarkan diri, pimpinan Komander Kovacs menemuinya dan meminta Elsa untuk memberitahu keberadaan Komander Kovacs dan Tik-Tak. Dengan bantuan pantauan udara, mereka pun menemukan keberadaan Komander Kovacs dan Tik-Tak. Vous grimpez? Oui. Amiral, qu'est-ce que vous faites? Bah, tant qu'on n'ira pas les chercher. Ces personnes sont juste... Setelah misi penyelamatan wartawan yang tak lain adalah Elsa, Komander Kovacs pun kembali ke tempat rekan-rekannya yang telah gugur untuk mengenang serta menghormati jasa rekan seperjuangan tersebut.